Ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat. Izin Pak. Saya kira dulu. Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah Pak ya, sehat sampai hari ini, semuanya berjalan lancar. Nah Bapak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan diskusi. Maksudnya kita berdiskusi apakah coaching nanti yang akan dilaksanakan sudah sesuai dengan rubrik penilaian kita hari ini. Nah, jadi Pak, course dan coaching pada hari ini akan saya amati apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah mendekati atau belum. Jadi kepada coach juga bagaimana coach tersebut bisa merespon, menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Jadi nanti diharapkan saya bisa mengamati sesuai dengan rubrik yang sudah tertata di sini, bagaimana proses pelaksanaan course itu sendiri. Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan itu akan timbul kepada Bapak, adakah potensi yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Fungsi yang saya kembangkan yaitu yang pertama, peserta mendengarkan, aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Oh, itu Pak ya. Pertanyaan kedua, jadi setelah tadi Pak ya, jadi yang kita lakukan, pertanyaan kedua, kira-kira kompetensi mana yang ingin atau yang akan Bapak kembangkan lagi secara lebih rinci atau spesifik atau lebih khusus gitu Pak? Yang ingin diobservasi, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang berbobot Pak ya, pertanyaan lagi ada mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot Ya, ya. betul. Kemudian Pak, kira-kira terakhir indikator yang bagaimana yang ingin Bapak tumbuhkan atau lakukan dalam proses coaching kali ini? Indikator mana? Ya, saya ingin bisa menemukan solusi Ya. dan permasalahannya atau menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh iya, bagus itu. Berarti Pak, saya rasa untuk pra observasinya kali ini sudah cukup. Jadi silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih buat kesempatannya Pak. Sama Bu. Ya, kita lanjut. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Mus. Yang dengar apa ada yang mau sampaikan? Ya ini Pak, memang saya kira kita kan disini juga kita ngomong-ngomong lah sama Bapak sebentar. Oh baik. Tapi sepertinya kita nggak banyak waktu, Pak. Ya, nggak masalah itu Pak. Yang penting saya bisa ngomong, bisa konsultasi lah sama Bapak. Oke, kalau saya bisa bawahi, berarti permasalahan dari Bapak. Ini ya Pak. Jadi terkait dengan rekan guru di sekolah kita, saya memperhatikan bahwasanya di tahun-tahun belakangan ini kayaknya sekolah kita ternyata guru-guru ini menggunakan masih seperti yang dulu, yaitu menggunakan media ceramah dan ceramah selalu. Padahal kalau kita ketahui kan sekarang itu sudah ada banyak macam, misalnya bisa kita buat dengan PowerPoint ataupun kita bisa mengikuti dengan hal-hal yang lain yang akan menambah sekolah kita ini akan lebih berbobot. Baik, kita lihat ibu itu kurang berarti. Ya, kita lihat sih kayak gitu Pak. Aktivitas kreativitas seharusnya bisa ditingkatkan dan Kira-kira dari pertemuan kita hari ini apa sih yang ingin Bapak katakan? Jadi ini kalau saya lihat, saya berkeinginan bahwasanya adalah perubahan di sekolah kita ini. Dari perubahan di sekolah kita ini ada misalnya ada penyampaian materi kepada anak-anak, ada peningkatan, jangan seperti dulu lagi. Tidak berubah. Ya,
Oke, jadi yang Bapak harapkan ini adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya berkeinginan misalnya Pak, dulu dalam menyampaikan metode-metode atau menggunakan media-media pembelajaran yang lebih tidak seperti dulu lagi. Ya misalnya seperti menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti yang sekarang lagi marah-marahnya jadi guru, ataupun menggunakan kayak aplikasi PowerPoint, sehingga menambahnya dengan adanya pembelajaran seperti itu Pak, anak-anak pun termotivasi lebih giat lagi mungkin. Dari yang disampaikan tadi, pelajaran yang menggunakan metode model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal yang ada di level dulu. Kira-kira setelah ini sekarang Kalau kita lihat sekolah kita Pak, kalau misalnya saya ambil dari satu level itu bisa kita kategorikan ada 5, karena yang mana yang banyaknya senior di sekolah kita ini Pak, jadi agak susah. Oke, level 5 berarti generasi sekarang ini kira-kira level berapa bisa ditingkatkan agar ada perubahan dari Kalau menurut saya mungkin kita karena adanya senior yang seperti itu, bisa kita tingkatkan sedikit Pak, kurang lebih 8. Kalau misalnya sampai dengan angka level 10 agak rumit, karena masih adanya senior yang biasa seperti itu. Dan level ke-5 ke-8 kira-kira usaha Bapak gimana? Saya Pak juga masih memikirkan apa sih rencananya bisa saya buat, tapi mungkin seperti semacam mentoring, ataupun kita bisa buat pendampingan individu, ataupun kita itu melakukan face to face dengan guru kita dalam pendekatan. Oke. Untuk monitoring nanti akan menggunakan dengan koordinator pendampingan. Ya. Kira-kira selain itu tidak ada strategi yang mungkin pernah dilakukan mungkin Pak, kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba konsultasi dengan kepala sekolah, ya, atau dengan rekan-rekan guru atau kurikulum. Kira-kira kita itu mungkin bisa membuat seperti pelatihan, workshop, ataupun kompetensi dalam peningkatan mutu guru di sekolah kita, yang kira-kira buat misalnya menggunakan media-media pembelajaran yang inovatif. Berarti kita mencernakan tentang metode pelatihan atau pelatihan workshop. Dari tiga ini kira betul-betulnya lebih nyaman mana Pak? Kalau saya lihat sih, kalau mentoring Pak, itu sebelum kita membutuhkan waktu. Kalau workshop juga kita harus ada persiapan, dengan kita harus mencari tutor dari bidang dana lagi. Jadi narasumber yang kita cari juga mungkin agak sulit apalagi di waktu yang kita. Jadi kegiatan ini kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana? Oh gini Pak, mungkin saya pribadi akan mencoba bekerja sama dengan guru kita. Mungkin di sini ada yang guru kita yang IT-nya lebih. Nah, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan beliau nanti agar meningkatkan itu. Gimana Pak? Tadi Bapak sudah melakukan coaching ya dengan Pak Sapri. dengan Pak Sapri Insar. Nah, sebelum penutupannya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan persepsi lah. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan yang sudah Bapak utarakan di awal tadi? Baik. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching yang alur kita menyatakan tujuan indikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menjadi coaching untuk menciptakan kesalahan dan menemukan solusi. Oh iya, bagus. Oke, kalau begitu menurut saya Pak sebagai observer, tadi proses coaching
coachingnya sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta Pak ya. Bapak sudah mencoba berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Safiuza sehingga beliau menemukan solusi-solusi atas persoalan yang beliau hadapi. Artinya tadi Pak Yuza sebagai coachingnya Pak ya, dan Bapak sudah menjalankan prinsip pos yang saya lihat Bapak sudah menjalankan prinsip pos sebelum penutupan kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan dengan Pak Safiuza? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Iya. Jadi lebih memahami Pak ya apa yang disampaikan sama Pak Safi. Iya. Bagus. Berarti Bapak sudah menemukan dan sudah bisa mengarahkan. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak ya. Saya rasa demikian observasi kita hari ini Pak ya. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat salam Bapak dan salam bahagia. Permisi Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bapak, Apa kabar, Bu? baik Pak, alhamdulillah Pak. Silakan Pak, silakan. Siap. Iya. Alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Nah, jadi Bu, tujuan saya kemari ini kan kita ada kursi, kita ada kursi sedikit. Jadi mungkin saya mengajukan beberapa pertanyaan. Kira-kira yang saya ingin tanyakan itu yang pertama permasalahan ini masalah kita sedikit cuma penilaian. Oh iya, berarti kita melihat bukti penilaiannya Pak. Oh iya. Pada hari ini coach dan coach ini akan saya amati, saya sebagai pengamatnya. Jadi dari penilaian nanti saya akan coba melihat bagaimana ibu apakah nanti ada teratur menurut Tirta atau menurut tidak. Jadi saya minta sama juga ibu bisa ajukan alurnya menurut yang sudah dipakai. Oh, begitu Pak ya. Ya, baik. Berarti Bapak mungkin ingin melihat potensi awal apa yang ingin saya nilai gitu Pak ya. Oh iya Pak. Jadi Pak, untuk kegiatan ini potensi yang ini pertama sekali ingin saya nilai yaitu pressure, yaitu mendengar aktif Pak. Iya. Nah, ya, mendengar aktif karena saya pikir kita kan kalau hubungan ini pendengaran kita yang bagaimana ya aktif itu Pak ya, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Itu yang pertama ini saya dapatkan. Jadi pertanyaan yang kedua saya, kira-kira Iya Pak. mana yang ingin ibu kembangkan secara spesifik dari coaching? Oh, jadi yang ingin saya kembangkan secara spesifik dari coaching ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang pas sekali. Oke Bu, mungkin ini yang terakhir Bu ya, saya bertanya bagaimana yang ibu inginkan dalam proses coaching ini? Saya ingin coaching saya nanti Pak bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Jadi coaching itu setelah sharing dengan saya, jadi dia bisa menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Itu ya. Oke Bu, bagus. Masalah itu yang sudah apa Bu? Jadi ini aja yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Sebentar lagi mungkin ada teman kita yang harus Ibu jadi coach dan coachingnya. Baik. Ini Waalaikumsalam. Oh bagus. Mari. Silakan Pak. Silakan. Ya Pak. Oh ya Pak. Bagaimana kabarnya Pak ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah terima kasih bisa sampai ke tempat saya hari ini Pak ya.
khusus datang ini Pak. Ya Pak. Betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oh iya Pak. Ya boleh Pak, tapi kira-kira kan nggak banyak waktunya Pak ya, barang-barang 15 menit bisa ya Pak ya. Pasti Bapak juga sebut lagi ya. Begini Bu, Iya. ini terkait dengan rekan musik di sekolah. Oh iya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, kok tidak ada perubahan. Jadi penyampaian metode pelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kan kita tahu sama perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pengajaran juga semakin besar. Tapi guru sekolah ini tidak mau memberikan perubahan. Jadi hanya menggunakan metode konvensional saja, sehingga pelajaran jadi kurang berorientasi. Oh gitu Pak ya, jadi menonton ya Pak Ya, ya. betul. Berarti dari rekan ya. Ya, oke, kalau saya garis bawahi berarti persoalannya dari Bapak atau Bapak itu adalah pembelajaran dari rekan guru ini yang kurang bervariasi Ya. atau bervariatif Ya. atau menarik begitu ya. Apalagi zaman sekarang ini rasanya tuntutan lebih bervariasi dan variatif itu sangat dibutuhkan kira-kira. Ya betul, itu masih kurang. Medianya untuk modalnya pelajarannya masih yang model lama. Oh, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bapak dapatkan ceritanya? Kalau dari kita hari ini, saya ingin mendapatkan hanya satu perubahan. Nah, khususnya di dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Jadi yang Bapak harapkan ini adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang ingin dilihat atau ingin dilakukan nih? Yang ingin Bapak lihat dan ingin Bapak lakukan. Saya ingin adanya perubahan. Misalnya dalam hal penyampaian metode, model atau media pembelajaran yang lebih berkualitas. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan, itu hanya sekedar membuat slide, aplikasi PowerPoint. Jika itu sudah lebih baik daripada menggunakan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi saya lebih bervariatif begitu. Oh gitu, betul. Jadi yang Bapak sampaikan tadi pembelajaran yang menggunakan variasi metode, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal Pak ya, yang ideal berada di level 10 kira-kira ya sekarang ya. Kira-kira di level sekolah kita ini sekarang berada di level berapa ya Pak ya? Itulah Bu, sepertinya masih ada level 5. Karena di sekolah ini lebih baik guru senior, sehingga kalau untuk level lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke di level 5. Berarti kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan belajar lebih bervariatif lagi di sekolah kita. Ini kan kita udah level 5 nih. Kira-kira menurut Bapak, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan untuk supaya lebih meningkat dari level 5 ya? Baik. Mungkin saja ditingkatkan sampai level 8. Level 8. Karena kalau level yang lebih tinggi, memang nggak sulit. Mengingat guru-guru dan kebanyakan guru senior Bu. Oh iya. Jadi mungkin dari level 5 ke level 8 masih mungkin kita lakukan perubahan. Dari level 5 ke level 8. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya buat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan guru antara saya dengan rekan guru secara face tapi bergantian. Oh begitu, iya. Oke. Untuk mementoring nanti akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya Pak ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah diterapkan dan teman-teman nyaman dengan penyampaiannya ini? Kira ada? Mungkin
kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti berarti dengan kepala sekolah atau dengan pakar guru untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pelajaran menggunakan media yang Berarti ini udah merencanakan tentang mentoring pendampingan atau pelatihan workshop Pak ya? Dari ketiganya ini kira-kira untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi? juga dengan Pak Bos. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dari persepsi Pak. Pertanyaan yang pertama yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi. Iya Pak. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya. Saya sudah mengatakan dengan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali, sehingga yang saya lakukan bisa menggali dari coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu, bagus sekali Bu. Yang menurut saya sebagai observer, tadi saya sudah melihat, sudah mengamati, memang sangat luar biasa proses alurnya ini Bu. Jadi juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Bos ya tadi, sehingga bisa menemukan solusinya sendiri Bu. Benar. Jadi dalam coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach yang tadi yaitu masalah Tirta. Yang terakhir nih sebelumnya kita tutup yaitu potensi apa lagi yang ingin dikembangkan itu berdasarkan hasil melakukan course yang bisa dilakukan. Iya, baik Bapak. Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Itu yang saya inginkan. Semoga ya kedepannya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi itu ya. Apalagi saya sebagai observer mungkin kalau ada yang salah dan saya juga minta maaf Bu. Sampai salah itu bekerja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi Bapak? Ya. Apa kabar Pak Mus? Yang lagi Pak Mus? alhamdulillah. Jadi gimana Pak Mus? Nah, Pak, sebelum kita coaching, sebagai awal saya akan beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama saya ingin menunjukkan tentang uri nilai kita hari ini. Jadi baiklah Pak, coaching kita hari ini pro dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan pabrik penilaian yang sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian menggunakan belanjaan berbobot kepada Coki dan juga bagaimana Coki tersebut respon atau menanggapi pertanyaan dari khususnya, dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya berikan Pak adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan tadi? Jadi yang saya ingin kembangkan di sini itu yang pertama yaitu masalah pressure, yaitu meningkatkan hati Pak, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik? saya akan mencoba observasi kompetensi yang lebih spesifik itu Pak. Mungkin menggunakan hati, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berguna. Kemudian terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Baik, saya juga akan coaching nanti menemukan solusi-solusi yang
permasalahannya atau menemukan hal-hal yang mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachnya. Demikian dulu ya Pak pembahasan kali ini. Silakan Bapak melakukan questionnya terhadap question. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam, Ibu. Ya, Hafiza. silakan Ibu. Gimana Ya Bu, apa kabarnya Allah, Bu? akhirnya saya sampai juga kemari Bapak. Sehat Bu ya. Alhamdulillah sehat Pak. Baik, Bapak baik. juga Pak ya. Alhamdulillah Ibu. Dengar-dengar Ibu ada permasalahan yang mau dibicarakan ini. Kira-kira apa ya? Itulah Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Bapak nih sebenarnya. Ya Bu, ya, tapi boleh Ibu ya. Cuman saya juga kayaknya punya waktu cuma 15 atau 20 menit lah Bu. Baik-baik Pak, alhamdulillah sekarang tidak apa-apa. Boleh, boleh Bu. Silakan Ibu. Kira-kira apa yang kamu ingin sampaikan masalahnya Bu? Jadi Pak, ini Pak kan menyangkut dengan rekan-rekan sesama guru di sekolah nih Pak, terutama MGP saya nih Pak. Jadi dengan masa sekarang ini masih menggunakan pengajaran itu tuh yang model lama lah Pak. Jadi harusnya kan sekarang sudah menggunakan yang lebih konvensional, yang metode-metode konvensional, kemudian menggunakan media-media pembelajaran yang menarik. Dan kan sekarang udah zaman teknologi Pak, nggak mau kan kita harus beradaptasi. Itu jadi Pak, jadi persoalan. Jadi banyak anak-anak mengeluh nanti yang pembelajarannya membosankan, tidak mengasihkan. Jadi kesannya kurang bervariatif lah Pak seperti itu. Berarti kalau bisa saya garis bawahi, itu permasalahan dari Ibu adalah masalah guru-guru yang mengajarnya kurang bervariatif. Iya Pak, iya itulah. Kira-kira Ibu dari percakapan kita ini apa sih yang ingin disampaikan? Jadi Pak, saya ingin menyampaikan adanya perubahan di sekolah kita nih Pak ya, khususnya dalam perubahan soal guru itu bagaimana menyampaikan materi pembelajaran lebih menarik. Sepertinya itu yang saya ingin ingin saya gali atau sampaikan ke Bapak. Kira-kira Bu, ini permasalahan yang bagaimana yang ingin Ibu gali? Yang ingin saya gali di sini Pak kan ada yang menyampaikan metode model pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya ada menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan. Atau hanya sekedar membuat slide-slide lah dari Canva, bisa juga atau yang lainnya metode. Jadi tidak melulu dengan metode ceramah. Dia adanya lebih penggunaan media-media yang menarik lah dan bervariatif. Berarti Ibu berpikirnya pembelajaran dari kondisi sekarang itu yang lebih ideal gitu ya. Berarti kira-kira Ibu kalau misalnya kita lihat dari beberapa level sekarang ini, sekolah kita ini dari level berapa bisa kita kategorikan? Sepertinya level 5 ya Pak ya. Karena ya itu tadi penyampaian materi pembelajaran yang kurang menarik. Jadi kayaknya saya lebih level 5 sih. Kalau misalnya di sekolah kita masih tingkatan level 5, dalam peningkatan ini kira-kira Ibu akan bisa kita tingkatkan sampai ke level berapa? Kayaknya kok kita benar-benar melakukan perubahan ke level 8 bisa tuh Pak. Saya jamin bisa. Jadi kita lebih mengingatkan guru-gurunya ke level 8 supaya lebih bagus lah, apalagi guru-guru yang senior lah. Jadi kita mencoba mengingatkan atau kita bisa menyampaikan kepada mereka semuanya. Jadi adanya semua guru walaupun senior dan tidak senior itu mau melakukan perubahan. Begitu. Berarti kalau misalnya dari level 5 ke level 8, kira-kira dia atau usaha kita, terutama mungkin Ibu yang ingin seperti itu, usaha apa sih Bu yang akan kita? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Pak, Betul. apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan monitoring Pak, yaitu dengan berkolaborasi dengan yang lainnya. Jadi adanya pendampingan individu antara teman, jadi face to face Pak, seperti itu kita berbaginya. Jadi memonitoringnya langsung gitu.
kira-kira Bu, selain daripada mentoring atau pendampingan individu, ada nggak strategi yang memungkinkan yang bisa diterapkan kepada teman-teman kita? Kalau saya pikir Pak kan salah satunya mungkin saya harus konsultasi atau bicara dengan kepala sekolah dan yang atau waka-wakanya sehingga Bapak bisa membuat sebuah workshop atau sebuah pelatihan untuk ke arah model pembelajaran yang lebih menarik. Itu saya pikir saya harus bicara dengan kepala sekolah juga Pak. Oh, berarti Ibu sudah mencoba untuk merencanakan masalah pendampingan ataupun mentoring Bu ya? Iya Pak. Dari ketiga permasalahan ini Bu, yang mana kira-kira yang lebih nyaman akan kita lakukan tuh guru-guru rekan guru kita di sekolah? Sepertinya yang mentoring Pak. Mentoring, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang. Terus waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus mencari narasumber Pak kan. Kita narasumber itu tentunya harus kita bayar. Kayaknya mentoring menurut saya lebih utama gitu. Nah, kalau Ibu bimbingan mentoring, kira-kira Ibu siapa yang bisa mensupport kita agar bisa dilakukan dengan dunia? Waalaikumsalam, Pak Masyarakat. Bos, tadi sudah melakukan coaching dengan kemudian. Nah, sebelum depan saya akan mengadakan beberapa pertanyaan. boleh Pak, silakan. Persepsi yang pertama, apa saja dari beliau melakukan perasaan coaching terkait dengan supaya Pada coaching tadi saya juga sudah mencoba dengan alur Tirta Pak. Jadi yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut terbiasa mengambil coaching untuk menceritakan permasalahan yang dikemukakan oleh menurut saya sebagai observer, jadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita dan juga kita berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang seperti juga sudah kita sesuai dengan prinsip yang terakhir. Sebelum itu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan. berarti Pak, saya lebih lagi nantinya akan mencoba untuk lebih memahami lagi masalah proses coaching ini Pak. Jadi akan kedepannya saya akan mencoba untuk coaching lebih baik lagi Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik. Baik Pak, baik. Dan ini kemudian observasi kita. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.